Indonesia memiliki pesona alam yang sangat indah. Namun di balik keindahannya itu, ada sebuah kenyataan mengerikan yang sampai saat ini tidak bisa kita hindari. Negeri ini dikitari 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Apabila 4 lempeng ini bergeser atau patah, dapat menimbulkan gempa bumi. Prediksi gempa bumi sampai saat ini masih dalam taraf penelitian, sehingga diperlukan antisipasi dini terhadap gempa. Salah satunya adalah membuat bangunan tahan gempa. Masyarakat yang hidup di daerah rawan gempa harus memiliki gedung sekolah yang tahan gempa. Gedung sekolah itu di samping untuk belajar mengajar juga berfungsi sebagai tempat kegiatan sosial, olahraga, dan lain-lain. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dibangun dengan kesatuan komponen fondasi, kolom, balok, dinding, rangka atap, dan atap yang disambung satu dengan lainnya. Agar jika terjadi gempa, bangunan bergetar sebagai satu kesatuan dan harus memiliki mutu bahan bangunan serta mutu pengerjaan yang baik. Sebelum memulai pekerjaan membuat bangunan tahan gempa, hal yang perlu diperhatikan adalah jarak bangunan terhadap batas tanah, luas bangunan terhadap luas tanah, tinggi bangunan yang seimbang dengan luas bangunan, dan bentuk yang sesuai dengan iklim setempat. GSB atau garis sempadan bangunan. Pel permukaan halaman diambil dari pel banjir 100 tahunan. Sistem saluran air yang baik, yaitu harus memiliki saluran air bersih dan saluran air kotor dengan jarak yang jauh. Saluran air bersih dan air kotor. Resapan panjang 3 meter, resapan dari limbah dapur, penampung limbah dari dapur, septic tank ukuran panjang 2,7 meter, pipa saluran air kotor 6 inci, saluran air hujan 30 x 30 cm, bak kontrol 45 x 45 x 45 cm. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dirancang konstruksinya gempa, yang dimana di sini kita bikin videonya dan buku panduannya, yang saya rasa semua orang akan mampu untuk melaksanakan pekerjaan bangunan tahan gempa ini. Kesulitannya tidak ada ya, sepanjang kita mengikuti instruksi yang ada tertuang di buku panduan, yang mana lebih ditekankan masalah pembesian, di mana pembesian ini haruslah saling mengikat satu menyatu. Jadi apabila ada goncangan, bangunan itu akan bergerak seimbang, searah, sehingga menghindari terjadinya keruntuhan total. Perbedaannya sebenarnya tidak ada, cuma prosedur pembuatannya aja yang mungkin lebih sedikit teknis daripada bangunan biasa. Konstruksi kayu juga harus menyatu dengan bangunan, yang mana pojok-pojok kap itu harus diikat
dengan besi agar menyatu dengan bangunan. Semua pelaksana bangunan akan Bangunan yang baik ditentukan oleh pemilihan bahan bangunan secara teliti dan tidak boleh sembarangan. Pasir yang diperlukan adalah pasir dengan kualitas yang baik, bersih dari tanah, lumpur, dan bahan organik. Selanjutnya adalah kerikil. Sama seperti pasir, kerikil yang baik digunakan adalah kerikil yang bebas dari tanah atau lumpur, bebas dari bahan organik, dan berdiameter kurang lebih 1-2 cm. Semen yang digunakan adalah Portland semen. Dengan keadaan tidak mengeras, kering, biasanya dengan kemasan 40 atau 50 kg. Tidak tercampur material lain dan warna seragam. Bata atau batako dapat terbuat dari berbagai bahan alami seperti tanah liat atau dari campuran semen, pasir atau kerikil dengan ukuran yang seragam. Batu belah atau batu kali yang berukuran besar berfungsi sebagai dasar fondasi. Sebaiknya menggunakan batu dengan ukuran yang seragam, berpermukaan kasar, dan tidak halus. Besi tulangan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yaitu tidak karatan, lurus, berdiameter 8 mm dan 10 mm.